Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Siti Hartini Aprilia dengan NIM 200210204053, kemudian Hesti Nurdiah Ningsih dengan NIM 200210204009, dan Siti Fatimah dengan NIM 200210204084. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Bidang Layanan Pengembangan Karir, Kehidupan Keluarga, dan Kehidupan Beragama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor atau orang ahli kepada konseli atau individu yang sedang mengalami suatu masalah. Definisi bimbingan karir di sekolah adalah bidang layanan yang membantu peserta didik atau siswa dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Tujuan bimbingan karir ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum, yaitu membantu peserta didik agar memperoleh pemahaman dan penyesuaian diri dalam hubungannya dengan masalah-masalah pekerjaan. Dan tujuan khususnya adalah agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. Yang kedua, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga, agar siswa mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Yang keempat, agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya kelak. Dan yang terakhir adalah agar siswa mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Ruang lingkup bimbingan karir di sekolah dibagi menjadi dua untuk kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu untuk mengenalkan perbedaan antara kawan sebaya, dan yang kedua menggambarkan perkembangan diri siswa, dan yang ketiga untuk menjelaskan bahwa bekerja itu penting sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dan yang kedua untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang mencakup pertama menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, yang kedua melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Bentuk-bentuk layanan bimbingan karir yaitu ada layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, bakat, minat umum atau khusus, hasil belajar dalam bidang studi yang bersifat pribadi ataupun yang mencakup lainnya. Yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir, yang mencakup informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi karir. Yang ketiga, ada usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya, yang mencakup perencanaan masa depan, pengambilan keputusan, penyaluran ke salah satu jalur studi akademik, pemantapan, dan orientasi. Yang keempat, ada layanan orientasi untuk bidang pengembangan karir mencakup suasana, lembaga, dan objek karir atau pekerjaan seperti kantor, bengkel, pabrik, dan lainnya. Prosedur bimbingan karir di sekolah, yaitu yang pertama ada layanan informasi. Di sini kita akan diberikan berbagai macam sumber informasi pekerjaan, jabatan atau karir, media, dan juga sumber-sumber informasi jabatan. Yang kedua, ada pengaturan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas siswa, yaitu untuk mengatur jadwal atau mengatur kegiatan mereka melalui aspek-aspek kegiatan. Yang mencakup intrakurikuler itu untuk mencapai tujuan minimal yang hendak dicapai dalam bidang studi bersangkutan, dan ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Dan bimbingan karir, yaitu usaha bimbingan dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang karir. Yang ketiga adalah ceramah dari tokoh berkarir, yaitu dengan mengundang tokoh berkarir untuk memberikan informasi berupa pengalamannya dalam berusaha, hambatan, dan keberhasilannya. Yang keempat ada kunjungan pengumpulan informasi di berbagai perusahaan dan lapangan pekerjaan, yaitu kita mencari informasi
tentang suatu perusahaan yang akan kita jadikan tujuan. Yang kelima, mengumpulkan informasi jabatan, yaitu kita untuk mengetahui maksud jabatan atau pekerjaan yang akan kita ambil. Yang keenam, membuat peta dunia kerja di lingkungan daerahnya, yaitu mengenal macam-macam pekerjaan yang ada di daerah lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah berkonsultasi dan konseling bimbingan karir kepada mereka yang sudah ahli dan mereka yang sudah berpengalaman. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hestin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang layanan pengembangan kehidupan keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi bimbingan kehidupan keluarga. Bimbingan kehidupan keluarga ini merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh individu pendamping kepada individu lain, yaitu siswa, dalam menghadapi dan memecahkan masalah keluarga. Berikutnya, tujuan pengembangan kehidupan keluarga. Tujuan pengembangan keluarga ini ada dua. Yang pertama, agar siswa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan keluarga. Yang kedua, agar para siswa mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan lingkup layanan bidang pengembangan keluarga di sekolah dasar. Ruang lingkup kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini mencakup 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Dalam fungsi pemahaman terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami tentang klien, salah satunya dalam pengenalan. Bukan hanya mengenal diri klien, melainkan lebih dari itu, seperti pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan, kelemahan, dan kondisi lingkungan klien. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini agar klien tidak memasuki ketegangan ataupun gangguan tingkat lanjut dari hidupnya yang mana perlu pengobatan yang rumit pula. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Dalam bimbingan dan konseling, konselor bukan ditugaskan untuk menggunakan unsur-unsur fisik yang berada di luar diri, tapi konselor mengentas dengan menggunakan kekuatan yang berada di dalam diri klien sendiri. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi memelihara berarti memelihara segala kebaikan yang ada pada diri individu, baik hal yang merupakan pembawaan maupun hasil pengembangan yang selama ini telah dicapai. Dalam bimbingan konseling, fungsi pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan melalui berbagai peraturan, kegiatan, dan program. Yang berikutnya, bentuk kegiatan layanan pengembangan kehidupan keluarga. Layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan kehidupan berkeluarga bisa diberikan kepada siswa di sekolah dan madrasah dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, layanan data. Data yang dikumpulkan dari siswa berkenaan dengan layanan bimbingan pengembangan keluarga, misalnya data tentang kesehatan siswa, data tentang status siswa dalam keluarga, data orang tua seperti ayah dan ibunya, data saudara, dan lain-lain. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi berkenaan dengan bimbingan dan konseling bidang kehidupan keluarga, antara lain informasi tentang pergaulan remaja, informasi tentang kesehatan reproduksi pada manusia, dan informasi tentang perkawinan, talak, dan rujuk. Yang ketiga, layanan orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan kehidupan berkeluarga mencakup suasana, lembaga, dan objek kehidupan, seperti peristiwa pernikahan dan kelahiran. Yang berikutnya, prosedur layanan pengembangan kehidupan keluarga. Prosedur ini ada 5. Yang pertama, menyiapkan mental klien untuk menghadapi anggota keluarga. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan terpendam, kritikan, dan perasaan negatif lainnya terhadap klien.
Yang ketiga, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan isi hatinya berupa kata penyesalan atau pengakuan jujur atas apa yang klien lakukan selama ini. Yang keempat, konselor mengemukakan kepada keluarga tentang program pemulihan klien secara keseluruhan. Yang kelima, konselor meminta tanggapan keluarga tentang program tersebut. Materi kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Yasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual atau ritual, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan menjangkau kehidupan di akhirat. Alam perjalanan hidup, karena berbagai faktor atau latar belakang manusia selalu berhadapan dengan masalah atau problem, yaitu menghadapi adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan dengan yang senyatanya. Orang yang menghadapi masalah, lebih-lebih masalahnya berat, maka orang yang bersangkutan tidak merasa bahagia. Maka, bimbingan berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling Islami berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat. Dan tujuan pengembangan layanan kehidupan beragama itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konseling agama sendiri yaitu membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya melainkan sesuatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya dan untuk kepentingan akhirat. Sedangkan tujuan khusus konseling agama adalah untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah. Dan yang kedua adalah jika orang sudah terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling agama bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, ya tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Lingkup layanan pengembangan kehidupan beragama di SD atau di sekolah dasar. Pengembangan kehidupan beragama meliputi 4 hal, yaitu 1. Fungsi pencegahan atau preventif. Konseling pada tingkat ini ditujukan kepada orang-orang yang diduga memiliki peluang untuk menderita gangguan jiwa. Kelompok berisiko kegiatan konseling yang bersifat preventif ini harus dilakukan secara aktif, terprogram, dan bersistem. Yang kedua adalah fungsi kuratif atau korektif. Konseling dalam fungsi ini sifatnya memberi bantuan kepada individu klien memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan atau preservatif. Konseling ini membantu klien yang sudah sembuh agar tetap sehat, tidak mengalami problem yang pernah dihadapi. Dan yang keempat adalah fungsi pengembangan atau developmental. Konseling dalam fungsi ini adalah membantu klien yang sudah sembuh agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu bentuk layanan pengembangan kehidupan beragama sendiri mencakup 3 hal, yaitu layanan informasi bidang pengembangan beragama mencakup informasi tentang suasana kehidupan beragama, upacara-upacara ritual keagamaan, tempat-tempat ibadah. Yang kedua adalah layanan orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama mencakup suasana keagamaan, lembaga dan objek keagamaan, upacara ritual keagamaan, sarana ibadah keagamaan, situs agama tertentu, peninggalan-peninggalan keagamaan tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah layanan penguasaan konten dapat diterapkan kepada individu yang ingin menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Contohnya menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kajian agama, serta dalam layanan-layanan lainnya seperti konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi, konsultasi, hingga advokasi. Prosedur layanan pengembangan kehidupan beragama. Proses konseling akan menempuh beberapa langkah, yaitu menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Dan yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah ditetapkan masalah yang dibicarakan, dalam konseling selanjutnya adalah pengumpulan data siswa yang bersangkutan harus secara menyeluruh, yang meliputi data diri, data orang tua atau ayah ibu, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Dan yang ketiga adalah analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan data hasil dapat dianalisis secara kualitatif.
Kemudian yang kelima adalah prognosis. Setelah diketahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada klien, selanjutnya pembimbing atau konselor menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan dialami atau diambil, jenis bantuan apa yang akan diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian yang keenam adalah terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah pemberian bantuan, selanjutnya adalah melaksanakan jenis bantuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluasi atau follow up. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.